Halo, saya Pak Adi dan saya seorang guru. Saat ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan membahas tentang yang sering ditanyakan oleh subscriber dan viewer juga terkait gaji dan tunjangan dari P3K. Terkhusus baru-baru ini sudah dirilis, sudah ditandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pertama kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan P3K yang sejak 2019 menanti kejelasan status ya, kejelasan pengangkatan dan terutama yang menunggu Perpres ini terkait penggajiannya ini karena ini adalah kunci untuk teknis seperti apa penggajian dari P3K. Nah, lanjut lagi, kami akan memberikan informasi terkait tunjangan dan berapa sebenarnya gaji pokok dari P3K itu. Ternyata setelah kita melihat Perpres ini, tidak hanya gaji pokok ya, tidak hanya gaji pokok, tapi juga ada tunjangan-tunjangan yang melekat. Ya, sebelum kita masuk ke sana, perlu kita ketahui bahwasanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan dari pemerintah. Jadi memang ada jangka waktunya, ya, jangka waktu dari istilahnya kontrak kerja. Ya. Oke, kita lanjut ke pasal, nah di sini poin intinya di sini di pasal 4. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi memang sama dengan PNS juga mendapatkan tunjangan-tunjangan. Tunjangan P3K yang dimaksud adalah satu, tunjangan keluarga. Jadi tunjangan keluarga termasuk tunjangan istri dan tunjangan anak. Ya. Ini pun PNS mendapatkannya. Selanjutnya tunjangan pangan. Ya, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan struktural ketika P3K tersebut misalnya berada di instansi struktural yang memiliki jabatan maka berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural. Jadi ini fakta bahwasanya ternyata P3K pun sebenarnya bisa menduduki jabatan-jabatan baik di struktural maupun fungsional karena beberapa informasi kemarin beredar bahwasanya mengatakan bahwa beberapa isu mengatakan P3K tidak bisa menduduki jabatan. Ternyata itu keliru. Bahkan di Perpres ini bukan hanya bisa, bahkan diberikan tunjangan jabatan struktural. Begitupun tunjangan jabatan fungsional, ya. Kemudian ada juga tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi statusnya sama dengan PNS dalam hal tunjangannya. Ya, besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah tunjangan-tunjangannya. Selanjutnya kita masuk ke gaji pokok. Di sini ada lampirannya. Perbesar. Oke. Nah, untuk golongan 1 itu gaji pokoknya 1.794.900. Kemudian golongan 2 1.851.000. Nah, dan seterusnya. Jadi memang hampir sama dengan gaji PNS. Dan gaji tertingginya bisa mencapai 6.700.000 ya. Jadi gaji terendah itu sekitar 1.794.000 sementara gaji tertinggi itu adalah 6.786.000. Dan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya. Nah, inilah gaji P3K. Nah, selanjutnya ada juga yang menanyakan sebenarnya penggajiannya ini dari pusat atau daerah.
Kita cari informasinya di sini. Nah, pasal 5. Gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Jadi ketika misalnya P3K tersebut bekerja di instansi pemerintah pusat, misalnya di instansi kementerian dan sebagainya, maka dibebankan kepada APBN. Gas nomor 2, pasal A ayat kedua, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi, ketika pengangkatan dilakukan oleh pemerintah daerah, maka yang menggaji adalah pemerintah daerah. Inilah bedanya. Ketika misalnya PNS, baik daerah maupun pusat, semua gajinya itu bersumber dari APBN. Kalau P3K ini sedikit berbeda. Jumlahnya mungkin sama, tapi sumber penggajiannya yang sedikit berbeda. Kalau P3K ini ada dua sumber, bisa dari APBN, bisa dari APBD. Nah, inilah informasi yang kami share. Semoga NIP dari kurang lebih 51.000, kalau tidak salah, teman-teman P3K yang menunggu kejelasan NIP-nya, semoga segera diterbitkan dan mulai bekerja membangun Indonesia tercinta. Oke, mungkin ini info yang kami share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.